Aku ingin bercerita tentang sebuah pengalaman yang sampai hari ini masih membuatku sulit tidur. Semua bermula ketika aku memberanikan diri naik ke loteng rumah nenekku. Tempat yang sudah puluhan tahun tidak pernah disentuh siapapun. Begitu aku masuk, bau debu dan kayu lapuk langsung menusuk hidung. Di sana hanya ada tumpukan barang tua kayak kursi reyot, koper lusuh, dan rak buku yang penuh sarang laba-laba. Aku pikir ini hanya loteng biasa. Tapi kemudian, mataku tertuju pada sebuah kotak kayu kecil di sudut ruangan. Kotak itu terlihat berbeda, seolah menunggu seseorang untuk menemukannya. Tanganku gemetar ketika membukanya, dan di dalamnya ada sebuah buku harian. Sampulnya dari kulit coklat tua, penuh retakan, dan baunya menyengat. Saat kubuka halaman pertama, aku langsung membeku, karena di situ tertulis dengan rapi, hari kematian akan datang pada tanggal, dan di bawahnya ada sebuah nama. Awalnya aku mengira itu hanya tulisan acak dari pemilik buku sebelumnya. Tapi rasa dingin perlahan-lahan menjalar di tubuhku. Ketika membaca lebih detail, nama yang tertulis adalah nama salah satu tetanggaku, Pak Suyono. Orang itu masih sehat. Aku baru saja melihatnya sore kemarin sedang menyapu halaman rumahnya. Tertulis di sana dengan tinta hitam yang masih jelas, hari kematian 14 Juli. Aku mencoba menertawakan hal itu dan menutup buku itu, lalu menyimpannya di bawah ranjang. Dan aku bergumam, ini hanya kebetulan. Mungkin hanya catatan lama yang tidak penting. Namun, 2 minggu kemudian, kabar duka itu datang. Pak Suyono benar-benar meninggal. Dan yang lebih menakutkannya lagi, tanggalnya persis sama seperti yang tertulis dalam buku. Aku tidak bisa mengabaikan buku itu. Dengan rasa penasaran bercampur takut, aku kembali membuka buku itu di malam berikutnya. Halamannya seolah menunggu untuk dibaca. Di lembar halaman kedua, tertulis nama orang lain. Kali ini jauh lebih dekat. Nama sahabatku sendiri, Raka. Aku terkejut. Keringat dingin perlahan membasahi tubuhku. Tidak mungkin, ini hanya kebetulan kedua kan, batinku. Aku menutup buku itu dan mencoba tidur. Namun, malam itu juga aku menerima telepon. Suara di telepon sangat panik. Raka baru saja mengalami kecelakaan motor. Ia meninggal di tempat kejadian. Tanganku bergetar hebat. Aku hampir menjatuhkan ponselku. Karena tanggal kematian Raka sama persis dengan apa yang tertulis di buku harian itu. Aku mulai merasa buku itu bukan sekadar catatan. Ia menuliskan sesuatu yang belum terjadi. Seolah-olah buku itu bisa meramal kematian. Aku mencoba membuangnya. Keesokan harinya, aku melempar buku itu ke tong sampah di depan halaman rumah. Tapi malamnya, ketika aku kembali ke kamar, buku itu sudah ada lagi di meja belajarku. Kayak gak pernah dibuang. Semakin ku coba membuang buku itu, semakin buku itu kembali kepadaku. Aku merasa dikurung oleh sesuatu yang tak terlihat. Akhirnya, aku memberanikan diri membuka halaman terakhir. Dan disitulah, jantungku serasa berhenti berdetak. Karena di lembar terakhir itu, tertulis namaku sendiri. Dengan tulisan yang sama, tinta hitam pekat, seolah-olah baru ditulis hari itu juga. Dan di bawah namaku, ada tanggal yang tertulis. Bukan tahun depan, ataupun bulan depan, melainkan 3 hari dari sekarang. Aku terdiam lama. Mataku tak bisa berpaling dari halaman itu. Rasanya seakan-akan udara di sekelilingku berhenti bergerak. Dan suara detak jam terdengar begitu keras. Apakah ini takdir yang sudah ditentukan? Atau sekadar permainan? Siapa yang menulis buku ini? Guamku di dalam hati. Sejak membaca halaman terakhir itu, aku jadi tidak bisa tidur. Setiap jam terasa mendekatkanku pada tanggal yang tertera di buku harian itu. Aku mencoba merobek halamannya, tapi kertas itu seolah kebal, tidak bisa dihancurkan. Aku membakar buku itu, namun apinya padam begitu saja, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Dan malam ini hanya tersisa beberapa jam sebelum tanggal itu tiba. Pertanyaanku sekarang, jika sebuah buku bisa menuliskan kematian kita, apakah masih ada cara untuk melawannya? Atau justru semakin kita melawan, semakin cepat takdir itu menjemput kita? Kalau kamu suatu hari menemukan buku harian lama di tempat yang tidak seharusnya, jangan pernah membukanya. Karena siapa tahu nama yang tertulis di dalamnya adalah namamu sendiri. Terima kasih sudah nonton ceritaku sampai akhir.
Subscribe buat cerita-cerita selanjutnya. Atau kalian punya cerita sendiri? Boleh share di kolom komentar.